Cibinong, 14 November 2025. Kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Perdata Nomor 1 Perdata Gugatan tahun 2025 Pengadilan Negeri Cibinong di Pengadilan Negeri Cibinong, Jalan Tegar Beriman Nomor 5 Pakansari Cibinong, Kabupaten Bogor. Perihal kesimpulan dan alat bukti pembuktian tergugat. Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini: 1. Hairul Anam SHMH, 2. Z. Khadijah El Farzana SH, 3. Muhammad Pradipta Al-Fatih SH CLA pada kantor hukum Anam dan Partners beralamat di Ruko Sentul City Blok A 10 Jalan MH Tamrin, Citaringgul, Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Oktober 2025 untuk dan atas nama klien kami, Budi Wiraswasta, yang beralamat di Perumahan Kota Wisata Klaster Madrid, Blok E 5 nomor 12 Ciangsana, Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai tergugat. Dengan ini, perkenankanlah kami menyampaikan kesimpulan dan pembuktian tergugat setelah seluruh rangkaian pemeriksaan alat bukti di persidangan sebagai berikut. Dalam eksepsi 1. Bahwa tergugat tetap berpegang teguh pada eksepsi yang telah diajukan dalam jawaban gugatan dan duplik, yaitu bahwa gugatan penggugat adalah kabur dan tidak jelas, obscure libel. 2. Bahwa gugatan penggugat tidak menguraikan secara jelas dan rinci berapa total harga jual beli, jumlah pembayaran yang telah dilakukan, dan berapa sisa pembayaran yang menjadi pokok tuntutan tergugat. 3. Bahwa penggugat hanya menyatakan sisa pembayaran akan dibuktikan di persidangan, padahal rincian pokok utang menjadi kausalitis adalah bagian integral dari posita dasar faktual gugatan dan bukan semata-mata ranah pembuktian bewitch offering. 4. Bahwa ketiadaan rincian ini merupakan cacat formil yang tidak dapat dibenarkan oleh dalil penggugat yang menyatakan tergugat sudah tahu jumlahnya. Cacat ini mempersulit tergugat dalam menyusun pembelaan yang patut dan memverifikasi kebenaran tuntutan. 5. Oleh karena itu, berdasarkan bukti-bukti persidangan, Majelis Hakim yang terhormat sudah sepatutnya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Net on Van Kilichke Verklaard. Dalam pokok perkara, A. Tidak ada wan prestasi jera janji oleh tergugat. 1. Bahwa tergugat menolak keras dalil penggugat yang menuduh tergugat lalai dan melakukan wan prestasi. 2. Bahwa penggugat mengakui adanya perjanjian jual beli tanah tertanggal 15 Januari 2023, namun tergugat membuktikan bahwa kewajiban pelunasan sisa pembayaran adalah bersyarat. 3. Bahwa syarat pelunasan tersebut adalah tergugat baru akan melaksanakan pelunasan setelah penggugat memenuhi kewajibannya untuk menyerahkan asli sertifikat hak milik SHM nomor 10.20.05.1.02324 kepada notaris atau PPAT yang ditunjuk untuk keperluan akta jual beli AJB dan balik nama. 4. Fakta di persidangan membuktikan penggugat belum melaksanakan kewajiban utamanya tersebut, yaitu menyerahkan asli SHM kepada notaris atau PPAT. Dalil penggugat yang hanya menyatakan siap sedia menyerahkan SHM adalah janji pasif yang tidak memenuhi standar pelaksanaan prestasi yang wajar dalam jual beli properti. 5. Bahwa ketidaklunasan sisa pembayaran oleh tergugat bukanlah wan prestasi, melainkan penggugat hak untuk menahan pembayaran exception non edimpleti contractus. Asas ini berlaku karena penggugat sendiri belum memenuhi atau setidaknya menunjukkan kesiapan sempurna untuk memenuhi prestasi pokoknya, penyerahan SHM asli. 6. Bahwa tergugat telah membuktikan itikat baik dengan membalas somasi penggugat dan menyatakan kesiapan untuk melunasi seketika setelah penggugat menyerahkan hasil SHM sesuai kesepakatan. Balasan ini justru menunjukkan komitmen tergugat pada perjanjian. B1 prestasi cedera janji oleh penggugat. 1. Berdasarkan fakta bahwa tergugat berhak menggunakan exception non adimpleti contractus, maka justru penggugatlah yang lebih dahulu lalai dan melakukan wan prestasi atau cedera janji kepada tergugat. 2. Bahwa kelalaian penggugat adalah tidak menyerahkan atau tidak menunjukkan kesiapan fisik SHM asli di hadapan notaris atau PPAT pada tanggal jatuh tempo yang dimaksud.
Padahal ini adalah prestasi utama yang harus ditunjukkan kesiapannya oleh penjual atau penggugat. C. Penolakan tuntutan kerugian dan aksesorir. 1. Bahwa karena tergugat tidak terbukti melakukan prestasi, maka seluruh tuntutan kerugian material dan imaterial yang didalilkan oleh penggugat harus ditolak. 2. Bahwa tuntutan kerugian imaterial sebesar 500 juta rupiah adalah berlebihan, mengada-ngada, dan tidak berdasar hukum. Dalil-dalil kerugian seperti tekanan psikologis, kekecewaan, dan loss opportunity adalah asumsi dan spekulatif yang tidak pernah dibuktikan secara sah dan meyakinkan. 3. Bahwa seluruh tuntutan tambahan aksesoris lainnya seperti tuntutan uang paksa, uang som, dan tuntutan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu with forbar bid forward harus ditolak. 4. Bahwa permohonan sita jaminan konservatoire beslak juga harus ditolak karena tidak adanya kekhawatiran yang beralasan gegründet fresh bahwa tergugat akan mengalihkan aset. Tergugat adalah pengusaha properti dengan itikat baik dan rekam jejak yang jelas. 3. Dalam petitum tuntutan berdasarkan seluruh uraian eksepsi dan pokok perkara yang telah tergugat kemukakan di atas, tergugat memohon kepada majelis hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi 1. Menerima dan mengabulkan eksepsi tergugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan penggugat tidak dapat menerima net outfund Gelitschko Folklore. Dalam pokok perkara 1. Menolak replik penggugat untuk seluruhnya. 2. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak bersalah hukum. 3. Menyatakan tidak terbukti melakukan perbuatan prestasi atau cedera janji kepada penggugat. 4. Bahwa penggugat telah melakukan perbuatan prestasi atau cedera janji kepada tergugat. 5. Menolak tuntutan penggugat mengenai pembayaran ganti rugi material dan imaterial sebesar 500 juta rupiah. 6. Menolak permohonan penggugat mengenai uang paksa uang som. 7. Menolak permohonan sita jaminan konservatoire beslak yang dimohonkan oleh penggugat. 8. Menolak permohonan penggugat agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu with forbar bid forward. 9. Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini. Subsidiar, apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono. Demikian kesimpulan dan pembuktian tergugat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kearifan majelis hakim kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, kuasa hukum tergugat, kantor hukum Anam dan Partners, Hairul Anam SH MH, Z Hadijah El Farzan SH, Muhammad Pradita Al-Fatih SH CLA. Terima kasih.